warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah berhenti kita mengucapkan kalimat mulia ini kepada Zat yang maha hidup, berdiri sendiri, Zat yang maha adil, maha bijaksana, pencipta segala sesuatunya, yang menciptakan semua yang di langit, di bumi dan di kedalaman lautan. Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita sering mengucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada satu-satunya guru, kiai, suri tauladan, penutup para nabi, manusia yang paling sempurna, pemimpin anak Adam pada hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah dan malaikatnya telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan tema kita dosa besar ke-9 malam ini. Semoga Allah berkahi, dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, banyak orang di antara kita belum memahami kedudukan Nabi Muhammad SAW. Sekedar kalau ditanya setiap muslim siapa Nabi kamu, dia mengatakan Muhammad SAW. Tapi kalau lebih lanjut kita tanyakan, apa yang kamu tahu tentang nabimu itu? Secara fisik misalnya, secara akhlak misalnya, atau bagaimana peran kamu dalam mengikuti panduanmu itu, nama Nabi Muhammad SAW. Sejauh mana pengorbananmu terhadap pimpinanmu itu? Sebagaimana kita tahu dia pemimpin orang-orang yang beriman. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak tahu sama sekali. Dan kalaupun dia mengatakan saya tahu, realita lapangannya berbeda. Kita temukan seseorang atau banyak di antara muslimin bernama Muhammad. Apakah ada diri Muhammad pada diri mereka? Apakah perilakunya, akhlaknya, ya, tuntunan-tuntunan hidupnya, semuanya sudah seperti apa yang Muhammad SAW ajarkan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebagai suri tauladan, kata kunci untuk keselamatan? Banyak firman Allah, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pada diri Rasulullah Muhammad SAW ada suri tauladan buat kalian, ciplak semua yang berhubungan dengan dia. Cara ngomongnya, cara jalannya, menyisir rambutnya, warna kesukaannya, makanan favoritnya, teman-temannya dan sahabatnya, menghormati istri-istri dan keturunannya. Juga yang paling penting adalah mengaplikasikan apa yang diajarkan. Setiap orang kalau mencintai orang lain, walaupun dia tidak pernah bertemu dengannya, misal seseorang mengidolakan seorang artis yang sudah meninggal tahun 60-an, 50-an misal, dia sangat suka dengan orang itu. Apa yang kira-kira dia lakukan? Bukankah dia akan cari tahu hobinya artis itu? Warna apa yang dia suka? Mungkin cara sisir rambutnya, mungkin kalau ada posternya dipasang, mungkin kalau ada apa saja berhubungan dengan histori sejarahnya, semuanya diketahui. Sampai pada saat itu dia pakai sepatu apa, dia menggunakan mobil merek apa, semuanya diketahui. Tidak lepas juga lantunan-lantunan suaranya, semuanya diikuti. Ini sebenarnya orang yang cinta, gitu. Tetapi kita, setiap orang muslim yang syahadat dari suku manapun yang kita cintai hanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ini mengalahkan orang tua kita, mengalahkan diri kita sendiri. Di dalam ayat lain kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah hai Muhammad kepada seluruh pengikutmu, kalau kalian ingin dicintai oleh Allah atau mencintai Allah, maka ikutilah saya, kata Nabi SAW. Ikuti semua apa yang saya ajarkan, tinggalkan semua apa yang saya larang, maka pasti Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran dan kesimpulan, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sekedar atau dikenang seorang Nabi. Bayangkan dari pertama kita hidup disuruh ikutin suri tauladan. Pada saat kita meninggal di kuburan ditanya tentang nama beliau, siapa Rasul, siapa panutanmu, pertanyaan dalam kuburan. Di hari kiamat beliau juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, karena kata beliau sendiri,
apakah kalian tahu nanti bagaimana manusia mengetahui kedudukanku pada hari kiamat? Kalau aku ini adalah pimpinan anak cucu Adam, dan tidak ada kesombongan dalam masalah itu. Kata para sahabat, tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, nanti manusia akan kepanasan di mahsyar, semuanya dikumpulkan dari yang pertama sampai yang akhir meninggal. Kemudian mereka kepanasan dan mereka mendatangi Adam, memohon kepada Adam, engkau ayah kami, berikanlah kepada kami, mohonlah kepada Allah, engkau lah manusia pertama diciptakan oleh Allah dengan tangannya, mohonlah kepada Allah agar Allah datang mengadili kami ke surga atau ke neraka. Maka Adam berkata alaihissalam, saya tidak berani, saya pernah berbuat salah walaupun saya sudah taubat dan Allah terima, tapi Allah murka hari ini, belum pernah murka sebelumnya seperti ini. Maka mohonlah kepada Idris, coba minta. Datang kepada Idris Adam berkata yang sama. Nuh, pergilah ke Nuh juga mengatakan yang sama. Pergilah ke Hud juga sama. Saleh, terus Nabi demi Nabi semuanya menolak, kata Nabi SAW. Sementara manusia semua menyaksikan kejadian tersebut, karena Nabi-Nabi diletakkan di depan-depan atau di depan manusia. Sampai mereka mendatangi Isa, lalu Isa pun menunjuk kepadaku. Lalu Isa mengatakan, cobalah datang kepada Muhammad. Lalu mereka berkata dengan suara yang didengarkan oleh semua orang di mahsyar, hai Muhammad, engkaulah manusia yang telah Allah pilih sebagai penutup para nabi. Engkaulah pemimpin anak Adam, pemimpin kami semua ini engkau. Nabi Adam pun alaihissalam yang merupakan bapak di bawah naungan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Maka dikatakan, engkaulah Nabi terakhir, Nabi penutup, ya. Engkaulah pemimpin anak Adam. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah datang mau mengadili kita ke surga atau ke neraka. Maka kata Nabi SAW, saya pun menjawab, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu Nabi SAW pun datang, lalu beliau mengatakan, saya sujud di bawah arsy-Nya Allah, memuji-muji Allah, dan Allah membukakan bagiku puji-pujian yang belum pernah diberikan untuk orang sesudah atau sebelumku. Lalu terdengarlah, dan Allahu a'lam, kata Nabi SAW, berapa lama aku sujud. Lalu terdengar suara dari Allah mengatakan dari singgasananya, hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, aku akan terima syafaatmu. Maka mulailah Nabi SAW memberikan dua syafaat, syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum, pertolongan umum adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala datang mengadili semua manusia ke surga atau ke neraka. Yang kedua khusus untuk para orang-orang beriman saja. Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka. Ini kehidupan dari pertama kita di dunia disuruh jadikan suri tauladan, di kuburan ditanya tentang namanya, di akhirat pun nanti dia menjadi pemimpin anak Adam. Bahkan kata Nabi SAW untuk kita semua, tidak ada seorang kaum manusia sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian, karena kalian menjadi pengikut Nabi terakhir. Karena semua nabi-nabi mengatakan akan datang nanti nabi terakhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad, manusia terbaik, pemimpin para manusia, bukan cuma nabi-nabi, semua manusia dipimpin olehnya. Maka semua kaum mereka berharap menjadi kita. Sebuah karunia yang luar biasa, teman-teman sekalian. Saya akan mulai dengan masalah urusan dunia. Urusan dunia kita ikutin juga Nabi SAW. Tidak boleh ada yang tertinggal. Banyak orang di antara kita mengenal nabinya Muhammad SAW kalau di pengajian. Kalau kebetulan disebut namanya, itu pun banyak di antara mereka tidak mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Padahal ini dianjurkan untuk mengucapkan. Kata Nabi SAW, ragama anfurum bri'in man idza sami'tu dzukira inda wa lam yusallim alayya. Sungguh terhina seorang hamba yang mendengarkan namaku disebutkan di depannya lalu dia tidak membacakan salam untukku. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mulai dari hal-hal kecil saja, mendengarkan namanya, sering mengulang-ulanginya, sampai salah satu orang pernah bertanya di majelis salah satu ulama di Saudi, berkata, Syekh, apakah setiap anda isi pengajian dan anda menyebutkan nama Nabi SAW atau Rasulullah SAW, selalu kita ucapkan SAW atau cukup sekali saja? Kata beliau, kalau kau membaca salawat setiap kali mendengarkan nama Nabimu Muhammad SAW, berarti kamu mendapatkan pahala di setiap kamu ucapkan. Yang kedua, kamu sudah menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan kalau kau tinggalkan hanya baca sekali, kau akan kehilangan banyak sekali pahala dan kau melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita disuruh mencintai beliau dengan cara menyebut, selalu memberikan salam, salawat dan taslim, selalu mencintai, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti segala sesuatu yang berhubungan dengan beliau. Sampai para sahabat menceritakan kepada kita, teman-teman sekalian, kalau Nabi SAW sedang jalan menggunakan baju tertentu, maka mereka menceritakan, hari ini Nabi SAW keluar dari rumahnya menggunakan baju ini, menyisir rambut seperti ini, berjalan seperti ini, memegang apa di tangannya diceritakan.